Baru-baru ini pelatih Malaysia mengatakan soal keinginannya membawa Malaysia lolos ke Piala Dunia, yaitu hal yang wajar. Sebab impian terbesar setiap pelatih adalah membawa timnya melangkah sebaik mungkin. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Pelatih Peter sangat memahami kondisi emosi FAM dan tim nasional Harimau Malaya serta perencanaan dan revolusinya. Kedepannya Harimau Malaya harus rendah hati, tidak boleh berpuas diri, berlatih keras, agresif, mengutamakan pembinaan pemain muda, dan lain-lain. Ini juga harus menjadi komitmen FAM yang harus mendukung pelatih dengan sungguh-sungguh. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan penonton. Semoga tayangan ini tidak lagi menjadi bahan candaan atau prank seperti yang sering ditayangkan yang dapat membuat Harimau Malaya terpuruk dan tertinggal jauh. Jika kita hidup di zaman 1980-an, orang berkata Malaysia membuat mobil adalah hal yang mustahil. Banyak yang mengecam. Tidak salah, kita berusaha dari sekarang melahirkan generasi untuk menuju Piala Dunia. Orang-orang mungkin tertawa hari ini, tetapi di masa depan merekalah yang akan merasa paling mendukung. Lolos ke Asia sudah bagus, jangan berjanji terlalu besar. Peter Klapmowski memiliki filosofi yang tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Betul itu. Menurut saya, bisa mengalahkan Vietnam kandang dan tandang itulah permulaan keberhasilan revolusi Harimau Malaya. Tapi kalau kalah di tandang dan menang di kandang, perjalanannya masih jauh, mungkin 10-20 tahun lagi. Tapi kalau kalah kedua-duanya, kandang dan tandang, revolusi Harimau Malaya akan gagal selamanya. Ini cuma perkiraan saya. Perkiraan saya tidak semestinya benar. Bismillah, Coach. Insya Allah kejayaan pasti akan datang. Semoga Malaysia menjadi tim sepak bola terjago di Asia bahkan dunia. Semoga berjaya Peter Klapmowski. Semua yang melatih tim nasional Malaysia mengatakan hal yang sama. Politik di dalam sepak bola tidak pernah berubah. Anda harus diam-diam mendengarkan apa yang FAM katakan, bukan Anda yang memutuskan untuk tim. Setelah itu, pelatih ini pasti akan dipecat, ganti-ganti pelatih terus sampai kapanpun. Semua pelatih Harimau Malaya yang bicara, kita akan menang atas Vietnam. Kita yakin kita akan menang. Vietnam akan jatuh di tangan kita. Kenyataannya, setiap pertandingan melawan Vietnam kita selalu kalah telak. Apalagi melawan tim-tim Arab. Piala Asia pun masih tidak tahu arah tujuannya, apalagi setelah yang punya target Piala Dunia. Tapi ya sudahlah, percaya pada proses katanya. Jangan sampai belum setahun pelatih ini sudah dibuang. Hanya angan-angan, dengan janji-janji manismu ujung-ujungnya hanya bikin malu saja. Piala Dunia, hal pertama benahi liga. Riset total malah lebih bagus. Banyak masalah liga dengan tim tidak membayar gaji, fasilitas dasar tidak ada, mayoritas akademi tidak ada, jadwal main sebulan sekali kadang-kadang 2 kali, pengelolaan liga gagal menegakkan financial fair play, dan masih banyak lagi masalah sepak bola Malaysia ini. Kalau liga stabil dan kuat, kuatlah tim nasional. Maaf, target Piala Dunia 2030 tidak realistis. Piala Dunia, kapan ya bisa ke sana? Ujung-ujungnya dimaki dan dipecat seperti yang sudah-sudah. Boleh saja ingin ke Piala Dunia, asalkan jangan dengarkan omongan pakar yang bicara omong kosong soal analisis pertandingan di televisi. 2030 ke Piala Dunia, pelatih ini serius? Atau maksudnya ke Piala Dunia 2030 sebagai penonton? Langkah demi langkah, jangan terlalu tinggi berangan-angan, mendengar boleh, percaya boleh. Kalahkan Vietnam atau Thailand dulu, baru boleh pasang impian ke level Asia. Masih jauh sekali ke Piala Dunia. Bagaimana tim kita mau meningkat kalau targetnya saja sudah tidak relevan? Perlu langkah demi langkah. Omong kosong kamu, lihat liga saja sudah cukup. Pemain lokal belum sampai level untuk ke Piala Dunia. Ingat seperti klub JDTK mau ambil pemain impor penuh satu skuad. Kamu yang omong kosong, kamu tidak lihat ketika Sinteyong membawa Indonesia membuang semua pemain utama dan membawa masuk semua pemain yang saat itu di bawah usia 21 tahun. Semua pemain yang diambil bukan dari pemain utama di klub, tapi hari ini semua jadi nama besar di Indonesia. Dan keturunan yang pertama dibawa bukan nama besar dan bukan dari liga utama. Semuanya bergantung pada kemampuan pelatih untuk membuat tim itu kuat. Saya janji, tidak sampai 2 tahun, dia mengundurkan diri. Lihat saja, kita bukan negara sepak bola. Janganlah bermimpi Harimau Malaya bisa bertarung dengan tim-tim besar Asia. Fokus di Piala AFF saja sudah cukup. Itu pun harus bergantung kepada pemain keturunan, pemain impor.
Jangankan lolos ke Piala Dunia, masuk babak 16 besar Piala Asia pun sudah termasuk beruntung pelatih Peter. Tidak ada yang salah dengan memiliki impian untuk ke Piala Dunia. Semua negara juga menginginkannya. Pelatih ini pintar sekali membaca karakter pendukung yang suka dengan angan-angan.